Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bacaan umul kitab liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li taf'il bala wa li maghfiratil dhunub wa li jalbir rizki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini hari yang ke-6 ya. Tanpa terasa kita sudah sampai ke hari 6. Tadi malam tarawih enggak? Jenengan tarawih itu ngikuti sunnah Nabi atau ngikuti siapa? Sunnah sahabat atau ngikuti sunnah para ulama? Sunnah Nabi. Berarti cukup sampai hari ini saja. Besok jangan puasa lagi. Jangan apa? Jangan tarawih lagi. Kenapa? Nabi Muhammad itu tarawih hanya sampai malam ke-6. Setelah malam ke-6 sudah tidak muncul di masjid lagi. Sholatnya di rumah. Itu. Kenapa? Kalau sunnah Nabi berarti kamu tarawihnya di masjid dari ke-6 terus selesai gitu ya. Ya sunnah Nabi maksudnya gini. Ketika Aisyah ditanya kenapa kok Nabi tidak datang lagi pada malam berikutnya kan gitu, padahal hari pertama orang sedikit yang ikuti Nabi, tadinya awal-awal terus diikuti sahabat yang lain, hari kedua, ketiga, keempat tambah banyak, hari ke-6 bludak kan gitu. Lah berikutnya bingung ini Nabi, khawatirnya ketika ditanya Aisyah, ditanya kenapa Nabi kok sudah tidak mau tarawih lagi kan gitu. Aisyah jawabnya, Nabi itu seneng sekali sholat tarawih aslinya. Seneng, bahagia, semangat. Tapi khawatir kalau dianggap wajib, dianggap sholat fardu. Gitu. Makanya tidak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, bisa jamaah, bisa sendiri. Yang jelas qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail menghidupkan malam puasa itu. Qiyamul lail ya kita sudah buktikan setiap hari anak-anak kita sudah sholat qiyamul lail. Setelah sholat isya terus pulang ke kamar. Kemudian di kamar masing-masing kamar pada sholat qiyamul lail. 4 rakaat, 6 rakaat terserah gitu. Karena bisa istiqomah qiyamul lail itu luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya meneruskan yang kemarin ya. Kemarin itu kan disampaikan tujuan puasa itu untuk menjadi orang yang takwa. Kemarin ciri-ciri takwa ada berapa, Tat? Masa mlebu ora tah asli niki. Kemarin itu kan ada 5 kan? 5 di Al-Baqarah juga ada 5. Yang satunya di surat Ali Imran. Bener kemarin udah dicek. Ya. Ali Imran ayat berapa itu? 100? Ya, di Ali Imran juga ada 5. Tapi intinya mirip itu. Intinya itu ya imannya tambah, sholatnya didirikan semakin berkualitas, terus mau peduli sosial, ada empati itu. Jadi setelah puasa itu ada efek yang seperti itu. Nah, di antara
fadilah Ramadan ya. Nah, Ramadan tahu? Ramadan fadilah itu keutamaan atau nilai-nilai yang didapatkan dari Ramadan, dari puasa Ramadan. Ramadan asal kata artinya apa? Ramadan dari bahasa Arab artinya apa? Halo? Hah? Apa? Terik matahari, panasnya terik matahari. Ramadan itu kalau dulu ya terik matahari gitu. Terik matahari. Mungkin pada waktu itu kalendernya masih ngikuti Masehi. Jadi bisa jadi jatuhnya ya pas apa itu kalau pas musim Agustus apa ya bulan Agustus itu kan lagi panas-panasnya gitu kan gitu. Jadi Ramadan itu artinya terik matahari, membakar gitu kan. Nah, makna filosofinya apa? Mana filosofinya apa? Orang kalau biar tidak panas harus bagaimana? Payungan, ngiyop, ya toh, asinan kan gitu. Ya, biar tidak terbakar kan gitu. Nah, biar tubuh kita itu juga tetap sehat. Aslinya Allah itu ada makna yang tersembunyi, hikmah tersembunyi yang tidak diungkapkan. Kalau kita itu tidak butuh poso ki marak sehat apa ora toh? Enggak butuh itu, kalau kita itu butuhnya taat kepada Allah gitu loh. Tapi kenyataannya banyak orang-orang non-Islam yang meneliti poso itu hikmahnya apa toh? Kan gitu. Apa bener kanggo awak enak? Kan awalnya kan wah poso ku menyiksa diri, tubuh kita nanti jadi langsing, ya toh, perutnya jadi mah, ya kan? Kan orang katakan gitu. Coba jenengan malam sebelum sahur bilang, wah iki aku ngesuk nek poso ya jelas mah iki mahku kumat lagi. Tetap besoknya kumat karena apa? Itu sudah otomatis. Ada sarafnya itu otomatis membentuk itu ada apa ya di tubuhnya itu ada apa ya? Yang untuk menyerang penyakit itu apa namanya? Kelenjar, getah bening, tiroid, itu otomatis. Misalnya jenengan bayangkan masakan, wah nikmat banget ya, ngiler kan? Terus ora ana maem pelem agak nom gitu. Kira-kira wah kecute ya gitu kan? Belum itu sudah bayangkan keluar enggak? Air liurnya keluar. Lah seperti itu tuh otomatis gitu. Jenengan tiba-tiba diunekke sing kejem, sedih. Tiba-tiba keluar air mata, kok bisa kan gitu. Lah seperti itu tubuh kita itu otomatis. Maka kemarin saya dapat cerita itu ya, orang sini itu, saya itu dulu kalau puasa, orang sini yang ya aktif ya sekarang ya puasa. Waktu dulu di sini itu keluarga saya orang tua saya itu ya puasa itu ya enggak genep lah, separuh udah bagus gitu. Kenapa? Dilalah itu dia memang setiap malam aku nek poso ki awake lemes. Aku nek poso ki mae kumat. Dilalah ya siangnya kumat bener. Jadi betul-betul terjadi gitu loh. Lah begitu ada semangat perubahan, dikasih pengertian bahwa kenapa poso itu harus ada niat. Niat itu harus dengan sadar, bukan itu sama ketenan ada ibadah dicari karo guyon. Enggak seperti itu. Jenengan itu kalau pas bertarawih itu kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, ini diartikan di dalam hati, nawaitu saya niat ya Allah shauma ghadin poso esuk an adai dalam rangka menjalankan kewajiban fardhi syahri, puasa di bulan ini Ramadhana, puasa Ramadan hadhihi sanati di tahun ini. Fardhon lillahi ta'ala, memang sadar karena fardu gitu.
Nah, dengan kesadaran itu nanti besok pagi itu wis diniati. Aku bukanya jam 6, nanti perut ini, kelenjar yang ada di dalam perut sing mengunyah itu loh. Yang mengunyah makanan itu akan otomatis nanti bergerak ketika maghrib gitu loh kira-kira. Nah, makanya tidak akan ada yang namanya puasa menyebabkan mah, itu tidak ada gitu. Setelah diteliti, tapi kita tidak orientasi untuk itu. Maka Ramadan itu artinya apa? Terik matahari. Maka di bulan Ramadan itu sebenarnya nek cara dhewe iki olahraga. Wah, secara fisik. Secara rohani kita juga menguras dosa-dosa kita, dibersihkan. Kalau secara fisik kita menguras penyakit-penyakit yang ada di perut. Dengan ditundanya makan agak lama, itu perut akan jadi bersih. Penyakit bisa hilang, itu hikmah bukan tujuan ya. Jangan sampai keliru, wah aku poso ben langsing ora terlalu gendut. Apa senenge diet gratis itu. Wah, abang diet gratis nangis saben dina kan. Sakit hati saben dina. Nah, terus Ramadan diwajibkan untuk saum atau puasa. Soma yasumu sauman. Artinya apa? Menahan atau imsak. Nah, kalau di sini enggak terbiasa imsak, enggak ada kan. Kalau di Sukoharjo itu pasti ada itu di tiap masjid mushola itu tidak pakai alarm. Kalau di sini kan pakai alarm itu bid'ah itu. Bid'ah itu. Kan gitu. Nah, menurut orang-orang yang Wahabi itu bid'ah dolalah finnar. Wong poso dilebokke neraka. Wong tahlilan lebokke nerakane mbahmu kan gitu. Nah, itu. Jadi ada yang pakai imsak. Di perumahan saya dulu pakai gitu. Sama profesornya dikatakan bid'ah itu. Imsak itu bid'ah. Padahal imsak artinya menahan orang ini. Nang iki wis meh subuh ditahan wis aja mangan terus langsung berhenti ngono. Ngono apa dosa? Bid'ah. Kan enggak kan? Lah kita itu mengingatkan masyarakat waktu untuk bersahur itu sudah mau habis. Jadi jangan sampai adzan masih makan. Ketika adzan masih makan itu sudah batal. Gitu loh, posone. Apalagi adzannya telat 1 menit, 2 menit itu sudah masuk subuh. Nah, kecuali terpaksa misalnya bangunnya dilalah mepeten. Nah, gitu kan, cepet-cepet, sepenting langsung kan gitu. Nggak harus banyak sahur itu gitu. Nek kebanyakan malah cepet lapar katanya. Kalau pas-pasan itu malah awet, nggak terasa perutnya itu, nggak kerasa keroncongan. Maka saum artinya menahan. Menahan dari apa? Dari yang membatalkan puasa. Itu secara fisik. Secara fisik menahan dari yang membatalkan puasa, makan, minum terutama, yang lainnya termasuk barang-barang yang aneh-aneh yang kemarin saya jelaskan. Dari lubang dubur, kubul, sampai telinga, mulut, hidung, semua lubang. Itu tidak boleh dimasuki apa-apa. Kalau terpaksa beda lagi hukumnya. Darurat itu tidak kena hukum gitu loh. Gitu ya. Jadi dengan sengaja, lah itu semuanya jadi batal. Makanya saum itu menahan diri dari yang membatalkan. Itu zahirnya. Kalau batinnya apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa sing duwe nafsu ki hawa tok ya? Ora ana Adam nafsu toh? Berarti Adam ora duwe nafsu. Kenapa disebut hawa nafsu? Kenapa? Katanya ahli psikologi itu orang perempuan itu nafsunya 9. Kalau laki-laki
nafsunya 1. Kalau perempuan otaknya 1, nafsunya 9. Nah, kalau orang laki-laki otaknya 9, perasaannya 1 gitu. Bener enggak itu? Saya enggak tahu itu. Ya. Rata-rata begitu katanya gitu. Tapi kenapa kok sekolahan-sekolahan yang ranking malah anak perempuan? Coba pekerja-pekerja itu, pabrik itu kebanyakan perempuan. Orang kuliahan sekarang yang memenuhi perempuan. Wong kerja macul loh ning dalan itu banyak perempuan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus begini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan fadilah Ramadan ini. Fadilah puasa Ramadan ini. Antara lain kita yang seharian saja. Yang kemarin sudah saya sampaikan kan meningkatkan ketakwaan. Kemarin ciri-ciri takwa itu orang setelah keluar Ramadan, berlatih selama Ramadan itu, berlatih 5 hal tadi. Apa? 1? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Latihan peduli sosial. Meskipun dalam kondisi sempit. Syukur-syukur pas lapang. Dua-duanya sama. Itu ujian semua. Itu berlatih dari sekarang. Nah, kalau di pas puasa Ramadan kan ada zakat. Zakat mal, zakat fitrah atau zakat fitri. Yang kedua apa tadi kemarin? Wal kadhiminal ghaidha, apa? Menahan amarah. Coba kalau puasa, makanya ketika kamu puasa di bedok koncone, jane pengen marah, jawabannya apa? Mohon maaf, saya sedang puasa. Suruh jawab begitu. Berarti nek poso ora entuk marah. Lah maksudnya apa? Memang latihan. Puasa itu latihan, membiasakan diri selama sebulan menahan marah. Gitu loh. Terus wal afina anin nas, jangan dendam. Ngono lho. Karena Allah itu Maha Pemaaf, wong Gusti Allah sing luar biasa wae mau memaafkan, dhewe iki sapa to kok gaya temen rak gelem memaafkan, ngono lho. Wong dhewe ya akeh salahe gitu. Terus jika alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jika telah melakukan keburukan, kemaksiatan, langsung ingat Allah dan istighfar. Kenapa? Kenapa kok langsung eling Gusti Allah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, hadisnya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Dan ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Ikuti berarti gandeng. Begitu ingat saya salah, langsung ikuti dengan kebaikan. Nggak usah menyesali, ya Allah kenapa aku ngene, kenapa aku, dan terlalu seperti itu. Jangan. Menyesalnya dalam hati langsung kepada Allah, langsung taubat, tidak akan mengulangi. Terus berusaha tadi? Mengganti perbuatan yang baik, langsung. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah sayyi'at kejelekanmu dengan kebaikan. Tamhuha sebagai apa? Halo. Kebaikannya itu sebagai apa? Tamhu. Sebagai penghapus dosa atau pengganti dosa. Kenapa? Dalam hadis yang riwayat yang lain itu, orang yang berbuat maksiat, kemudian dia langsung berbuat baik dan taubat. Tidak mengulangi. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu otomatis dianggap dari nol, kawalathu ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka orang yang tobat tan nasuha itu akan seperti itulah. 5 hal itu yang dilatih
dibiasakan selama Ramadan untuk menjadi orang yang muttaqin. Yang kedua sekarang, apa kira-kira hikmahnya kita Ramadan itu? Kemarin kan ada itu yang ayat terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa artinya? Menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan, kemudian walitukabbirullah dan bertakbir kepada Allah, wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang ahli bersyukur. Latihan bersyukur. Orang bertakwa syukur, karena syukur itu ternyata tingkatan yang paling tinggi. Ketoknya sederhana, tapi dalam kehidupan sehari-hari orang ngerti teorinya, tapi prakteknya sering tidak sesuai. Contohnya gini, dengan puasa itu kita akan menahan al-ju' wal atos. Kamin so'imin laisa lahu jaza illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tidak akan mendapatkan pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tadi tidak bisa meredam emosi dan lain-lain itu. Maksiatnya masih, ngomong tonggone masih, suudzon masih, fitnah masih, dendam masih, hasud masih. Nah itu. Maka ju'wal atos ini kunci ternyata. Kuncinya orang itu bisa meredam hawa nafsu. Nah, dengan puasa itu kita jadi tahu maknanya apa ya? Maknanya lapar itu seperti apa? Pedihnya lapar itu seperti apa? Nyanyinya Roma kan ada itu. Lapar gitu kan. Jadi gini, dengan lapar haus itu kita itu bisa merasakan, ya Allah, kayak nek pas kelaparan kayak gini. Itu banyak orang yang tidak bisa makan sehari saja, kadang sekali belum tentu. Saya bisa makan seperti ini, nikmatnya luar biasa. Sehingga akan mengatakan gini, semua makanan itu wah istimewa. Coba ketika kita buka puasa, sekedar minum air putih. Coba jenengan waktu itu tidak ada apa-apa. Tidak sempat atau di perjalanan. Apa yang jenengan cari? Minimal air putih. Nah orang nemu misalnya neng kali, neng hutan. Cari di sungai, diminum tidak kira-kira? Diminum. Kalau di sini air putihnya ada apanya sedikit, tidak berani, khawatir perutnya sakit. Padahal saat lapar itu atau kehausan di jalan jenengan keran we diombe air keran. Saya itu pas futsal ya, lupa tidak bawa minum dari rumah. Wah langsung cari air keran, gluk sampai berapa gelas itu? 5 gelas, 10 gelas itu. Nah seperti biasa saya di minum air sungai itu udah biasa. Ratusan kali ya itu tidak apa-apa. Itu. Nah terus contohnya ya, biasanya dewe nek ana pisang goreng disuruh makan males. Ya ta? Coba kalau pas buka puasa adanya itu tok, dimakan enggak? Kurangen. Nah, gitu loh. Tapi herannya manusia itu, kamu kesukaan makanannya apa misalnya? Burger misalnya. Kamu tak kasih burger sak ceting. Entek ora kira-kira? Enggak. Aneh kan? Coba kalau pas kecil jenengan itu. Kalau ada buah apa nemu, wah enak banget baunya. Disimpan buat nanti buka. Sampai banyak ada buah apa. Begitu buka, makan satu buahnya sudah keken, liyane kemakan enggak? Enggak, kebuang. Itu manusia. Maka ada sifat-sifatnya rodok ketek sidik. Ngerti ketek? Kera. Mangke. Apa? Serakah. Tomak. Nah, kata Gus Baha itu tidak ada yang namanya orang pelit atau medit, itu tidak ada. Adanya adalah yang menuduh pelit,
itu mesti orang tomak. Paham enggak? Paham enggak kata-kata itu? Paham piye maksudnya? Sebenarnya orang itu enggak ada yang pelit. Adanya yang menuduh itu orang tomak. Tomak itu apa? Serakah, berharap lebih terhadap orang itu. Misalnya ada cewek ayu. Lewat ora nyopo sampean. Atau rengut terus karo digluk terus. Kamu akan mengatakan apa? Sombong. Ketika kamu ngomong sombong, berarti sampean itu berharap disapa oleh dia enggak? Lah berharap lebih. Lah sampean ki sapa nih? Ya gitu loh. Ya kan? Ya, terus misalnya sampean teman akrab misalnya teman akrab. Terus ketika kamu lagi butuh duit gitu. Atau kamu meh nyilih duit nggon kancamu ngomong ora ono, padahal dia jajan gitu. Kamu sakit hati enggak? Sambil bilang apa? Pelit. Kenapa kamu bilang pelit? Karena berharap dikasih atau dipinjemi. Coba kalau kamu tidak berharap dikasih atau dipinjemi, kamu bilang pelit enggak? Tenan. Jenengan iki lho, motor ora duwe ya, omah ora duwe. Ya kan di sini kan enggak punya kan? Ya kan? Ya. Kalaupun ada yang bawa itu milik orang tua, bukan milik kamu. Ora percaya nek milik kamu. Ya. Terus sekarang ada orang pakai mobil mewah terus mandek. Jenengan ora disopo, ora dikei duit, ora ditumpangi. Padahal jenengan butuh banget. Jenengan mengatakan, oh itu orang pelit itu. Orang atau ada artis wah yune ora karuan, ora pernah nyopo sampean ngomong sombong gitu. Kan enggak kan? Lah karena enggak ada kepentingan. Nah, tomak itu kepentingan. Gitu loh. Kepentingan yang melebihi kapasitasnya. Yang bukan haknya, gitu loh. Masa durung bojone kok njaluk dilirik, njaluk diperhatikan, njaluk di WA, njaluk ditanyakan kabarnya. Bukan istrinya, ya itu zina namanya. Itu tomak juga gitu loh. Gitu loh. Tomak. Itu ya. Saya lanjutkan. Jadi dengan apa? Dengan lapar itu kita bisa tahu maknanya. Jadi ini harus dibuka usahawan ya. Nah, silir. Jadi makanan saat tidak Ramadan itu biasa saja, tapi begitu Ramadan, begitu mau buka itu terutama, itu istimewa sekali makanan itu, apapun itu. Tapi kalau kebanyakan ya padha mlukok-mlukok, rak doyan itu. Jadi coba jenengan ya, bukane wis nganggo cola atau pakai minuman, masih ada air putihnya, masih ada tehnya, kemudian ada gorengannya. Setelah itu makan langsung, gitu. Makan satu piring penuh, lauknya betulan enak, ya kan? Terus langsung, kan rasanya kalau kebaan kayak mau keluar kan, watuk sidik mesti metu. Nah, lagi terawih watuk metu kabeh kan gitu. Nah, itu rasanya kayak mau dimakan semua. Maka dalam hadis itu sungguhnya Allah sangat suka kepada hamba yang mengucapkan alhamdulillah ketika makan atau sesudah makan. Kenapa? Ya karena bukti kita ini mengakui ternyata awake dhewe kuwi manusa kuwi kebutuhan pokoknya hanya makan. Coba nek ana wong dalan ini ngomong intine kuwi mikirke ondol. Bahasa gitu. Ondol ki apa? Perut usus. Intinya itu, wong do rebutan do gelut kuwi, sing dipikirke apa? Ondol, gitu katanya gitu kan. Itu nyata. Coba sekarang ya, orang yang mewahnya kayak apa, pakai pesawat, pakai mobil mewah, itu tidak makan. Kira-kira mati apa urip? Mati. Udah 1 bulan enggak makan sama sekali wis.
Tapi mobilnya mewah, nggo pesawat ndak perlu sampai ke angkasa, lari ke bulan. Di bulan sana ndak ada makanan. Kira-kira mati apa urip? Ya mati-mati inilah. Gitu loh. Sahebat-hebatnya menungso itu ternyata kelemahannya hanya makan. Pokoknya hanya itu. Coba ndak pakai pakaian bisa hidup? Bisa. Pakai daun-daunan, gitu, pakai koteka tok itu bisa hidup orang. Mana itu Irian Jaya kan? Gitu. Terus kalau kata Gus Bah itu ternyata dari hanya sekedar makan, ini kan meredam imsak untuk tidak makan sebenarnya kan. Terus nafsu yang lain juga diredam, aslinya kan begitu. Lah itu kata Gus Bah itu derajat kewalian seseorang itu ada. Yang dari jalan hanya sekedar apa? Ketika makan itu merenungi betapa hebatnya Allah. Dewa itu sebagai hamba Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tubuhnya semua makhluk khususnya yang hidup itu ada sistem di dalam tubuhnya. Dan semuanya butuh makan. Ternyata sumber kehidupannya hanya pakai makan. Nek cara kendaraan pakai bensin. Orang-orang bensinnya orang urip. Itu kira-kira seperti itu. Lah, melalui hal-hal sederhana termasuk makan, minum itu dengan memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Kayak gini kok iso marak kayak awake langsung set. Coba jenengan makan apa itu? Buka puasa hanya dengan seteguk air minum putih, enggak pakai apa-apa, sama kurma 2 atau 3 gitu aja. Itu jenengan tarawih semangat enggak? Semangat. Sama yang makan 1 piring atau lebih, itu sama enggak? Sama, tapi nek kelebihan langsung ngantuk. Gitu kira-kira. Ternyata apa ini saraf tubuh kita itu sistemnya seperti itu. Manusia itu ternyata lemah. Ora dikei maem tok iso mati, sakit gitu loh. Nah, maka saking hebatnya Ramadan ini Nabi memuji. Nah, lis-shaimi farhatun ingda iftarihi wa farhatun ingda liqa'i rabbihi da'watan mustajabah. Orang puasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Ingda iftarihi. Iftar itu artinya berbuka puasa. Wa farhatun ingda liqa'i rabbih, ketika bertemu Tuhannya nanti. Kenapa kok kamu bahagia ketika berbuka? Coba ada enggak ya berbuka gelut itu terus sengit-sengitan itu kan. Pasti semuanya fokus Pak pengen cari makan. Setelah makan bahagia enggak? Bahagianya luar biasa. Wes, ketika kita minum itu ingat enggak saya harus pakai mobil Alphard gitu? Pernah enggak? Apa rumahku kudu tingkat 10 gitu? Atau saya kalau pergi-pergi harus pakai jet gitu? Enggak pernah kan? Yang dipikirkan saat itu hanya apa? Ya Allah, ternyata lapar itu kayak gini. Ternyata dengan saya minum itu nikmatnya kayak gini. Itu bisa kita jadi semakin dekat dengan Allah saat buka itu. Maka dakwatam mustajabah. Jenengan kalau pas seperti itu doanya diijabah. Makanya sebelum berbuka atau setelah berbuka itu doanya. Nek sebelum berbuka doanya gimana? Buka puasa itu lo doanya gimana sebelum berbuka puasa? Allahumma barik lana, Allahumma lakasum tuh. Allahumma barik lana. Setelah selesai atau setelah sak celeguan atau 3 celeguan baru doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Kan artinya apa? Allahumma ya Allah lakasumtu puasaku tadi itu. Gitu. Setelah berbuka, kalau berbuka masih puasa itu.
laka sumtu, wa bika amantu, kepada engkau kami beriman, wa ala rizkika, dan atas rizki yang kau berikan yang tadi itu, aftartu, saya sudah aftartu itu mau makan apa sudah makan? Hah? Fi'il apa? Madhi. Madhi itu berarti lampau, sudah belum? Lah kamu mau makan, buka, kok doa itu? Ngapusi toh berarti. ya maksudnya doa itu setelah makan berbuka. Makan berbuka itu berapa piring? Berbuka itu ya sekedar seteleguan, 2 teleguan loh. Batalke itu loh. Kanjeng Nabi kalau berbuka pakai apa? Kurma berapa? 2, 3. Kenapa? Ya setelah itu sholat. Setelah sholat makan, ya tetap makan besar lah. Gitu loh. Nek roti ya roti, nek daging ya daging gitu kan. Gitu. Tapi bukannya itu yang pas dung itu terus Allahumma barik lana itu terus doa Allahumma laka sumtu. Itu sebenarnya. Makanya anak-anak diajari. Orang sebelumnya Allahumma laka sumtu baru makan sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa, orang dosa gitu. Enggak begitu pentingnya. Yang terpenting itu memaknai itu. Jadi memuji Allah. Nah, karena apapun hebatnya kita ternyata kebutuhan pokoknya makan itu. Nah, terus yang ketiga, kita dilatih disiplin, sederhana, dan membiasakan ibadah-ibadah sunnah, karena di malam itu semua amal itu dilipat gandakan. Gitu. Jadi mohon maaf, dengan disiplin dan kesederhanaan, kita itu kalau dibiasakan dari sekarang kan, wong sugih iso mangan apa wae, kok kon poso. Itu artinya dilatih. Meskipun kita itu bisa mobilnya 100, beli mobil 10, bisa beli Alphard, kita dianjurkan sesuai kebutuhan. Kayak saya sebenarnya tuku Alphard ya iso, setiap hari pakai Alphard, ngalor ngidul nggo Alphard ya iso. Bensin ya iso insyaallah. Tapi itu bukan kebutuhan. Saya itu pakai itu Sigra itu sudah, ya Allah nikmatnya. Saya sekarang Umi sering ya Umi. Sering saya, ya Allah, lah aku dan gede kaya ngene, kaya liyane do langsung do mandek ya do ngiyup. Itu ana yang tiba kepleset. Dhewe nggo mobil nikmate rak karuan. AC iso dijilikke. Nek pas sumuk iso gedheke 4 pol gitu kan. Pas liyane sumuk nanti do keringetan wae. Aku iso naik mobil, ya Allah, delok kene njaba karo do ngamen. Aku tak tahu kalau aku di madu. Sampai gitu kan. Itu karo keringetan, wah ireng elek ya toh. Sakit temen, ya Allah. Kadang aku ya ora iso ngeki gitu loh. Kadang ngene-ngene ngene terus. Aku tak mau kalau aku di madu, sampai nangis itu. Lah itu sampai seperti itu kadang. Ya Allah, saya tuh nikmat sekali, ya Allah. Kok iso ya aku duwe mobil, padahal biyen ki lho cita-cita ya ora ono. Bayangkan ki lho ora ono. Apa istilahnya, aku ki wis mawas diri, aku ki sapa? Wong aku ki lho meh ngarit. Tuku arit sing apik ki lho ora iso. Macul lho tuku pacul ora iso. Apa meneh naik sepeda ontel wae nyilih tanggane rebutan. Maksudnya, wah aku maksa-maksa tak, mbok aku dilatih, mbok aku nyilih. Sampai latihan naik sepeda ontel lho. Sampai saya sekarang itu belum pernah dibelikan sepeda ontel, apalagi sepeda motor, apalagi mobil, sama orang tua belum pernah. Itu. Sak keluarga saya 10, 12 sama bapak ibu itu, enggak ada yang bisa naik sepeda mobil, naik sepeda motor itu. Apalagi kok naik mobil. Duwe ora gitu. Nah, seperti itu. Saking syukurnya terus akhirnya kan kita merasakan, ya Allah, ternyata dengan kesederhanaan. Mohon maaf tak ajari. Kalau jenengan semakin tinggi, semakin kaya, kira-kira semakin besar juga ndak ujiannya? Besar. Ujiannya sama orang yang hasud. Kalau jenengan kaya itu orang yang hasud. Ngalim juga ada yang hasud.
Padha-padha ngalime musuhe ngono. Pengusaha musuhe, pengusaha kiai ya kiai. Gitu loh. Sama. Jadi hasud itu ya termasuk bagian dari serakah. Ingin memiliki yang dia tidak miliki. Yang orang lain, kenikmatannya orang lain itu tidak nerima kalau orang lain nikmat. Gitu. Orang kudune bersyukur, alhamdulillah, syukur kewajiban gitu kan. Lah seperti itu. Terkadang godaannya seperti itu. Tak kasih tahu, nek jenengan kaya, ben semakin melejit. Ketika kaya itu jangan menampakkan bermewahan, karena semakin musuhnya semakin banyak, semakin jenengan tidak kuat. Yang ingin menjatuhkan semakin banyak. Maka ketika kita kaya raya, belilah misalnya yang tidak kelihatan orang, emas yang jangan dipakai tapi disimpan, atau tanah kebon sing wong liya ora ngerti, atau sing adoh. Aja ning karo omah diketok-ketokke kabeh. Intine aja ngetokke kehebatane, kesuksesane duniawi. Gitu loh. Karena itu menyebabkan orang hasud, iri, dengki. Dan itu akan selamat. Dan hidupmu akan bahagia. Kata Ali bin Abi Thalib, gimana? Harta itu untuk merawatnya kamu harus mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran yang banyak. Dan hati kamu semakin tidak tenang, semakin banyak hartanya, karena kamu harus menjaganya. Sedangkan sebaliknya, kalau kamu jadi ahli ilmu, harta yang akan mengejarmu, dan ilmu akan merawatmu. Ilmu itu akan menyelamatkanmu. Ilmu itu akan membimbingmu. Kalau harta bisa-bisa mencelakakanmu di dunianya, dirampok, di akhiratnya dihisab. Naudzubillah min dzalik. Wah, lewat waktu ini. Mulane wis do lembar-lembaran bareng. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Yang terakhir ya tadi yang empati dan mengembalikan fitrah syaraf manusia. Ya, empati kepada sesama dengan zakat dan lain-lain, sehingga kita bisa melihat orang lain, status orang lain itu tidak rendah. Pekerjaan orang lain tidak direndahkan. Meskipun hanya dodolan pentol misalnya, cilok misalnya. Jangan merendahkan, bisa jadi dia lebih mulia dari Anda. Ya, Anda sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, jangan sampai merendahkan pekerjaan orang lain kalau itu halal. Kalaupun dia haram pun juga kita tidak boleh merendahkan. Karena bisa jadi orang itu suatu saat sebelum meninggalnya taubat dan taubatnya diterima Allah dan dia bisa masuk surga duluan daripada kita. Kan tidak tahu. Itu kepada orang yang tua ya jangan ya meremehkan dengan orang tua, jangan zalim kan gitu. Hormat sama anak kecil juga jangan. Jadi gini, kalau ada orang tua, kita harus berpikir bagaimana? Husnudzon. Oh, wong tua kuwi ibadahe luweh suwe. Ya enggak? Karena umurnya lebih banyak. Berarti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ya enggak? Kan begitu. Nek ora cah cilik, biar kita husnudzon. Oh, cah cilik kuwi dosane luweh sithik daripada aku. Aku ki dosane luweh akeh. Itu insyaallah selamat. Mudah-mudahan ya, kita semuanya tidak gampang meremehkan orang lain, pekerjaannya apapun, dengan puasa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.